Selamat malam, apa kabar semuanya, sobat trader dan rekan eh, wakil pialang Bapak Albert. Kita ketemu lagi di acara webinar malam ini ya, yang akan membahas tentang implikasi data NFP terhadap trading. Oke, hari ini sudah ada Ibu Titik, Bapak Jogo Rekso, Bapak Egi Jayo juga. Terima kasih sudah bergabung malam ini di acara webinar dari HSP. Semoga semuanya juga sedang sehat dan mendapatkan profit ya untuk trading hari ini maupun yang berikut-berikutnya gitu. Selamat malam Pak Jogo, Ibu Titik, Bapak Egi, apa kabarnya? Ini sebelum kita mulai kita ngobrol-ngobrol sedikit aja nih, mungkin juga ada yang mau bertanya, mungkin mau tanya jawab dengan saya ataupun dengan Bapak Albert ya. Nanti kita bisa mulai di sekitar jam 7.20 mungkin atau 7.25 ya sambil nunggu rekan sobat trader HSB lainnya yang bisa bergabung di eh, webinar malam ini ya. Mungkin kalau ada yang mau eh, bertanya ataupun mengajukan pertanyaan terkait posisi trading ataupun sedang eh, bertransaksi trading di produk tertentu, boleh kita bahas di awal ini sebelum kita masuk ke materi webinar malam ini ya. Apakah suara saya sudah cukup terdengar, teman-teman rekan sobat trader HSB? Oke, Tes tes satu dua. oke Pak Albert suaranya udah kedengaran. Kalau suara saya apa udah terdengar? Sudah, Pak Amin. Oh siap Mohon siap. maaf Pak ada Albert. keterlambatan. Baik, karena waktu sudah cukup ya. Mari kita buka aja langsung aja dengan topik webinar trading kali ini, strategi trading saat NFP dengan ini ya, dengan tim analis Pak Amin dan juga saya Pak Albert. Mungkin untuk menyingkat waktu silakan dimulai Pak Amin. Oke, apa mau kita mulai nih? Mungkin apa kita tunggu lagi beberapa orang lagi? Selamat malam juga Ibu Risma, Bapak Jogo, Ibu Titik, dan Bapak Egi ya. Terima kasih sudah bergabung. Iya Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau bertanya nih tentang posisi trading ataupun sedang ingin memantau produk tertentu gitu ya. Saya, Pak, ini mau nanya tentang GBP. Saya kemarin ada ngambil sell di 1267 ya. Ini Satu dua kira-kira enam tujuh, iya Ibu. Oke. kira Eh, ini arahannya kemana nih ya? Sebentar ya Ibu, coba kita lihat dengan chartnya ya. Oke, apa sudah kelihatan ya di ini ya? Sudah, Pak. Oke ya, sebentar. Untuk pound sterling ya, GBP USD. Memang ini Ibu ada posisi sell di 1,67 ya? Ya, 1267 yang Iya. kemarin masih gantung. Oke, oke. Jadi memang ini kan trennya udah up ya Bu ya. Memang, tetapi memang di daily sendiri kita sudah ngelihat ini indikasinya sudah masuki area overbought ya. Jadi memang kenaikannya mungkin tidak akan terlalu jauh lagi untuk sementara. Nah, untuk yang Ibu coba tanyakan tadi di area 267, berarti kan ada di kisaran di sini ya. Nah, ini nih di sini. Nah, itu memang kalau kita lihat cari koreksinya itu di H1 itu targetnya memang 12740-an sama mungkin paling rendahnya 12680 ya Bu ya. Itu yang menjadi titik krusial untuk adanya perubahan tren ya di sana ataupun memang titik terendah untuk turunnya mungkin di sana Ibu. Nah, kalau di 4 jam sendiri sama ya, itu strong supportnya di 1.26280-an itu Bu. Jadi memang untuk harga ibu itu tipis banget sama dengan strong supportnya sekarang gitu Bu. Nah kita berharap sih data NFP yang dirilis malam ini berikut dengan unemployment dan average hourly earningnya itu bagus gitu ya. Jadi sehingga
mendukung penguatan dolar gitu. Tapi kalau sebaliknya malah lebih jelek dari ekspektasi yang hari ini diperkirakan di 198 ya itu ribu itu. Nah, itu kalau memang di bawah 190 ribuan itu efeknya malah naik terus. Tetapi kalau dari teknikal sih kenaikannya juga mulai terbatas gitu. Mungkin akan ada koreksi ya, Bu. Cuman koreksi yang pertama tadi di H1 strong supportnya itu di area 127,40 itu Ibu Risma gitu. Oke, thank you, Pak. Nanti ya Mm-mm. ada berita ya kan, Pak? Iya, ini beritanya cukup dan sangat penting ya Bu untuk malam ini karena data non-farm payroll ini menjadi salah satu acuan untuk keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed gitu Bu. Jadi memang kalau memang datanya bagus itu ada seperti efeknya jangka panjangnya juga si Bank Sentral Amerika ini melalui The Fed-nya ataupun Dewan Bank Sentral itu mungkin akan mempertimbangkan pemangkasan suku bunga yang lebih cepat gitu ya kita sih eh, ataupun para analis itu di seluruh dunia ataupun eh, dari bocoran beberapa Dewan Bank Sentral anggotanya itu bilang mungkin paling cepat Juni atau Mei gitu ya Bu ya. Nah itu kalau memang mereka memangkas suku bunga itu akan melemahkan dolar efeknya gitu Bu ya. Oke, thank Oke, you, Pak. Amin. ini juga udah banyak yang berkumpul ya atau sudah bergabung. Bapak Arifin, Ibu Atun, Bapak Edison, Bapak Egi, Ibu Risma, dan Ibu Titik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita semua mendapatkan berkah malam ini, baik melalui kesehatan dan profit ya di trading di ASP ya. Kita mulai aja nih ya Pak Albert ya, karena sudah cukup banyak ini untuk partisipannya. Oke, saya akan kembalikan lagi screen-nya dulu ke materi malam ini ya. Nah, oke, kita mulai aja ya semua Sobat Trader. Jadi malam ini kita akan membahas tentang eh, strategi trading saat rilis data non-farm payroll ya. Nah, di sini kan eh, untuk non-farm payroll sendiri, kalau kita eh, apa kita coba jelaskan ya, non-farm payroll itu adalah laporan yang merinci tentang situasi ketenagakerjaan di Amerika Serikat, yang dimana ini merupakan angka peningkatan ataupun penurunan dari sektor pekerjaan di Amerika Serikat dibanding bulan sebelumnya. Jadi ini data yang sudah menjadi kalender tetap di setiap awal bulan ya, data non-farm payroll. Mungkin sobat-sobat yang baru trading juga perlu mempelajarinya. Ini salah satu data fundamental penting yang mengawali setiap bulan dari rilis data ekonomi Amerika gitu. Jadi data lain seperti tingkat pengangguran juga dirilis secara bersamaan. Dan yang paling penting itu yang disandingkan dengan non-farm payroll itu adalah data average hourly earning. Jadi data tersebut eh, akan menjadi acuan ini untuk perdagangan mata uang dolar ya khususnya sebagai mata uang acuan perdagangan produk-produk derivatif itu. Nah, ini bulan yang lalu kan dirilisnya angkanya adalah 353.000 ya. Nah, ekspektasi untuk malam ini itu akan dirilis sekitar 198.000. Nah, nanti kita akan melihat berapa data aktual yang akan dirilis. Nah, ini juga kita akan bahas malam ini strategi apa aja yang bisa kita coba bahas untuk mengantisipasi rilis data aktual dari data non-farm payroll dan average hourly earning. Oke, nah ini coba kita lihat. Nah, di sini data NFP ataupun skenario pasar yang kita perkirakan nanti akan terjadi ya malam ini. Jadi kalau memang rilis datanya itu di atas perkiraan di atas 198.000 itu efeknya akan menjadi menguatkan US dollar. Nah, terhadap produk yang lain seperti emas, XAU USD, Euro USD dan pound sterling USD, forex dan emas ini itu kita melakukan aksi jual kalau memang rilis data aktualnya di atas 198.000.
Nah, kalau karakteristiknya itu kalau masih di bawah 225 itu masih cukup kuat, tetapi akan sangat kuat kalau datanya yang dirilis itu di atas 250.000 ya. Nah, itu efeknya bisa besar dan cukup lama gitu terhadap penguatan US dollar. Nah, untuk indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP 500 itu akan terjadi aksi jual kalau memang USD-nya menguat. Dan ini adalah aksi taking profit dari aksi beli sebelumnya. Mereka mulai menghindari aset beresiko atau menjual aset beresikonya itu seperti indeks tadi yang ada Nasdaq, Dow Jones ataupun SP 500 ya. Nah, jika rilis data yang dikeluarkan dari data NFP ini di bawah perkiraan, itu efeknya akan melemahkan dolar. Nah, itu kita bisa melakukan aksi beli di emas, euro, dan pound sterling. Dan untuk indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, dan S&P, kita akan melakukan aksi beli. Itu juga merupakan aksi taking profit dari aksi jual sebelumnya ataupun pelaku pasar mulai membeli aset beresiko gitu ya. Nah, ini kita coba mempelajari 3 skenario NFP ya. Jadi memang kalau data aktualnya itu sama dengan 198.000, itu biasanya datanya ataupun pergerakannya akan sideways. Sideways-nya dalam arti pergerakannya dalam range yang sempit ya. Kalau memang data aktualnya dirilis sama dengan ekspektasinya. Tapi kalau di atas ekspektasi, misalnya menambah eh, sekitar 50 sampai 150.000 itu, dan kita di sini kombinasikan dengan data ini ya, average hourly earning ataupun upah ya. Kalau memang datanya di bawah 0,5, karena kan malam ini kan diperkirakan upahnya itu turun juga. Jadi memang itu akan sangat negatif untuk dolar. Sedangkan untuk emas itu positif. Jadi beli emas, terus beli juga indeks Amerika ya seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP 500 gitu. Itu kalau memang eh, menambahnya lumayan eh, cuman di bawah ini ya, di bawah ekspektasinya, berarti cuman nambah sekitar 50 sampai 150.000. Nah, itu kalau dibarengin sama upah yang cuman di bawah 0,5% itu efeknya akan negatif untuk dolar. Lalu kalau memang pertumbuhannya di atas 0,5 itu efeknya juga akan menguatkan dolar karena memang kombinasi NFP dan eh, average hourly earning itu selalu menjadi topik utama kalau memang rilis data NFP ini ternyata dibarengi dengan data pertumbuhan upah yang naik ya di atas 0,5% dan ini juga merupakan di atas ekspektasi kalau memang upahnya itu naik di atas 0,5% karena ekspektasinya sekitar 0,2 gitu ya. Jadi itu akan berimbas terhadap penguatan dolar, lalu negatif untuk emas atau emas akan turun, negatif juga untuk indeks Amerika seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP 500. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan upahnya itu kurang lebih sama dengan 0,5%, itu bersifat netral ya. Tetapi memang di sini kan karena ekspektasinya upahnya itu 0,2 itu masih lebih tinggi. Jadi kemungkinan masih cukup positif untuk dolar. Kalau memang kita ngelihat data ekspektasinya ya gitu ya. Nah itu akan melemahkan emas juga melemahkan indeks Amerika ya seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP 500. Nah di skenario yang kedua ini skenario terburuk ya, misalnya ini pekerjaan itu data aktualnya keluarnya di bawah nol gitu, jadi tidak ada pertumbuhan. Itu sangat negatif efeknya kalau pertumbuhan upah juga ternyata dirilis di bawah 0,5%. Itu pelemahan dolar akan bersifat masif dan besar gitu ya, dan untuk emas itu sangat positif, jadi mungkin emasnya akan melanjutkan rally-nya kalau sekarang ya dengan target misalnya 2190-an gitu. Dan untuk indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP 500 itu juga sangat positif. Mereka akan melanjutkan rally-nya seperti Nasdaq mungkin akan testing ke 500-an gitu ya. Jadi sekarang kan di area 18.200 atau 300 ya, itu bisa naik ke 600 atau 500-an gitu.
Nah, sedangkan kalau pertumbuhan upahnya eh, lebih besar dibanding 0,5%, itu cenderung tidak terlalu besar seperti yang tadi pertumbuhan upah di bawah 0,5%. Jadi efeknya akan tetap negatif untuk dolar, cuman range-nya nggak terlalu besar. Tetap juga positif untuk emas dan indeks ya. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan upahnya itu sama dengan 0,5% karena memang ini berarti di atas ekspektasi ya. Mungkin ada pergerakan yang lebih sideways tetapi cenderung ke penguatan dolar gitu. Jadi emasnya mungkin ada koreksi kecil dan indeks Amerika seperti Nasdaq, Dow Jones dan SP500 juga ada pelemahan kecil gitu ya mungkin. Sedangkan untuk skenario ketiga itu ternyata menambah lebih besar dari misalnya 150.000. Nah, kalau ini di sini kan ekspektasinya yang akan dirilis itu adalah 198 ya. Nah, itu imbasnya kalau pertumbuhan upahnya masih di bawah 0,5% itu masih positif untuk dolar. Ada penguatan dolar dan pelemahan emas dan pelemahan indeks. Sedangkan kalau pertumbuhan upahnya juga dirilis ternyata lebih atau di atas dari 0,5%, itu imbasnya akan sangat positif untuk dolar ataupun penguatan dolar yang sangat masif gitu. Jadi sangat besar penguatan dolarnya dan range-nya juga cukup lebar ya. Dan sedangkan untuk emas juga ada koreksi besar ataupun pelemahan ya. Jadi turunnya karena sekarang dari minggu lalu ini sudah mulai rally ya. Kalau kita lihat candle daily emas ini udah memasuki candle ke-8 ya gitu ya. Itu udah candle up terus ya. Jadi mungkin ada koreksi besar ya. Kalau emas mungkin target koreksinya kisaran di 2130 sampai 2115, mungkin akan testing di 2103 misalnya kayak gitu. Itu kalau memang pertumbuhan upahnya juga ternyata naik gitu ya di atas 0,5%. Dan untuk indeks saham Amerika seperti Nasdaq, eh, Dow Jones dan SP500 juga sangat negatif. Mereka juga akan jatuh ataupun melemah cukup besar gitu. Jadi range-nya juga akan besar ya. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan upahnya juga masih di atas ekspektasi, itu kemungkinan masih akan positif sangat besar terhadap dolar, walaupun memang kita lihat dulu data aktualnya nanti ya yang akan dirilis itu data non-farm payroll-nya dan pertumbuhan upahnya seperti apa. Nah, inilah tiga skenario untuk rilis data NFP yang malam ini akan kita coba tunggu ya, mungkin nanti kan pas dirilisnya jam 8:30 ya. Nah, itu kita akan lihat bagaimana angka aktual dari data NFP, unemployment, dan average hourly earning dirilis oleh Amerika. Oke, selanjutnya ini saya akan memaparkan tentang strategi trading dari seorang anggota analisis teknikal dari yang asalnya dari Kanada ya. Dia juga sudah berpengalaman trading sejak 2005 dan mengelola situs atau website Vantage Point Trading. Itu namanya Cory Mitchell. Jadi dia memberikan sebuah strategi trading untuk mata uang pound sterling against US dollar ataupun pound sterling dolar gitu ya ataupun GBP itu orang kenalnya itu mungkin sebenarnya lebih dikenal pound sterling gitu ya. Nah ini kita melihat adanya pola nanti pola inside bar candlestick. Jadi strateginya yang pertama adalah di 15 menit setelah pengumuman NFP itu 15 menit awal itu akan membentuk sebuah mother bar. Jadi mother bar itu adalah sebuah candlestick besar yang akan closing 15 menit. Jadi selama 15 menit itu eh, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kisaran antara setengah 9 sampai jam 9 kurang 15 kita menghiraukan candle tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Jadi kita menunggu terbentuknya mother bar itu ya. Itu mother barnya bullish atau bearish tergantung data aktual yang dirilis untuk data non-farm payroll malam ini. Gitu. Jadi yang kedua adalah tunggu hingga kemunculan inside bar. Inside bar itu adalah candle berikutnya dari pergerakan candlestick 15 menit setelah mother bar terbentuk. Jadi di sini akan membentuk mother bar itu harga tertinggi dan harga terendah. Nah, inside bar ini ataupun candlestick yang ada di dalam range-nya mother bar
itu akan mencoba bergerak naik atau turun. Nah, itu adalah suatu indikasi ataupun suatu petunjuk untuk melakukan posisi trading ya. Jadi di sini ada level high low-nya yang menjadi acuan dari candlestick mother bar tadi untuk mengambil posisi trading. Jika candle berikutnya di candle antara jam 20.45 sampai 21 itu bergerak naik menembus level high ataupun low-nya, itu baru kita mengambil posisi. Misalnya untuk harga menembus harga tertinggi atau high-nya, itu kita mengambil posisi beli. Nah, sedangkan sebaliknya kalau dia menembus harga terendahnya, kita mengambil posisi jual. Itu strategi dari trading di mata uang ataupun forex untuk produk counseling ya, counseling US gitu. Jadi di sini yang ketiga adalah kita melihat nih untuk pergerakan candle kedua dari candlestick di time frame 15 menit ya. Jadi teman-teman jangan lupa itu yang diamati ataupun kita lihat itu adalah candlestick ataupun time frame yang ada di 15 menit gitu. Jadi itu kita lihat ini mother bar-nya seperti apa yang terbentuk di antara jam setengah 9 sampai jam 9 kurang 15. Itu adalah mother bar-nya. Nah, manajemen resikonya yang keempat adalah selama melakukan trading tadi, kita misalnya kalau dia menembus high kita beli, menembus low kita jual, itu kita memasang stop loss pertamanya. Itu stop loss-nya 30 poin dari posisi entry. Misalnya sekarang kan di 28.30 misalnya ya untuk pound sterling ya. Ternyata dia naik ke 28.70. Nah, kalau ternyata dia inside bar yang menembus harga tertinggi misalnya di 2880, titik entry-nya kan di 2880. Nah, itu stop loss-nya berarti di 2850 gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan dan sebaliknya kalau ambil posisi jual, misalnya dia turun di 2800, jadi kita ambil posisi jual di 2800 misalnya. Nah, itu stop loss 30 poinnya berarti di 1,2830. Nah, itu untuk untuk taking profitnya itu memang maksimalnya bisa diambil 4 jam setelah entry. Misalnya kalau entry-nya sekitar jam 21.15, maka exit point-nya itu dianjurkan itu paling lama adalah jam 1.15 ya, jam 1 pagi nah, atau jam 1 malam nanti ya gitu. Jadi kenapa harus sudah exit? Karena takutnya ada faktor lain yang bisa mempengaruhi pergerakan harga. Jadi tidak disarankan menahan lebih dari 4 jam posisi tradingnya. Nah, di sini juga disarankan jangan membuat dua posisi trading. Kalau memang sobat trader memiliki ekuitas yang terbatas ya, tetapi kalau punya ekuitas yang cukup besar sih itu tidak masalah gitu. Selama tetap memiliki manajemen resiko, misalnya stop loss ataupun cut loss gitu ya. Jadi kalau memang sudah rugi ya 30 poin harus di stop loss. Tetapi kalau profit itu bisa dimaksimalkan entah itu targetnya 50 poin, 60 poin, 100 poin itu maksimal 4 jam ya untuk menahan posisi trading dari entry point di atas jam 9 malam nanti gitu ya. Nah, strategi alternatif lainnya yang kelima adalah memasang trailing stop. Jadi memang kalau sudah profit itu menggeser stop loss-nya ke level low atau high terakhir dari posisi sobat trader yang posisi entry-nya. Jadi misalnya harga high terakhir ataupun harga low terakhir gitu. Jadi itu trailing stop-nya digeser setelah ada profit ataupun bergerak harga sesuai dengan posisi trading sobat trader. Nah, ini salah satu contohnya adalah ini ya. Ini kita lihat posisi candlestick 15 menit pertama itu disebut mother bar. Jadi di sini yang disebut mother bar adalah pergerakan harga selama 15 menit yang membentuk suatu candlestick yang sudah lengkap, ada harga pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah. Nah, inilah yang menjadi petunjuk kalau ini sebuah mother bar. Nah, di jam 8.45 sampai jam 9 itu akan terbentuk namanya inside bar. Inside bar ini ada di dalam mother bar. Nah, itu kalau memang di atas jam 9 dia closingnya bisa menembus high atau low, itu baru
kita melakukan entry ataupun trading dengan posisi misalnya menembus high kita ambil posisi beli. Sedangkan kalau memang menembus harga low-nya kita mengambil posisi jual. Nah, ini kita kombinasikan lagi nanti dengan eh, bagaimana data yang akan dirilis ini kan ada 3 nih, ya, data unemployment, data non-farm payroll, dan data average hourly earning. Nah, itu kita lihat kalau memang semuanya bagus, itu berarti searah pergerakannya. Tetapi kalau ada yang berbeda, misalnya NFP bagus tapi average hourly earningnya jelek, nah itu kemungkinan bisa berbalik arah ataupun memang misalnya tadinya di 15 menit awal naik, dia balik turun. Nah, itu sebaliknya kalau memang lagi turun, dia bisa berbalik naik. Nah, itu kurang lebih dari pembahasan strategi trading Cory Mitchell ataupun kita mensiasati untuk trading di rilis data NFP malam ini. Nah, itu adalah pemaparan dari strategi trading yang dibuat oleh Cory Mitchell ya. Jadi, oke, ini materi yang kita bahas untuk malam ini. Jadi mungkin sobat juga bisa ngelihat ini akan saya share juga data yang akan dirilis malam ini ya. Sebentar saya tampilkan. Oke, ini eh, datanya yang akan dirilis. Jadi malam ini ada data non-farm payroll yang dirilis itu ekspektasinya adalah 198.000, sedangkan data sebelumnya 353.000. Nah, sedangkan data average hourly earning-nya dari 0,6% itu prediksinya turun jadi 0,2. Ini dua-duanya datanya jelek. Jadi kemungkinan sih kalau memang sesuai ekspektasi, itu akan ada pelemahan dolar lagi yang lebih lanjut ya. Karena data unemployment rate-nya itu unchanged dari 3,7% tetap menjadi 37%. Jadi ini dua data yang akan kita amati secara cermat. Ini mungkin data average hourly earning dan data non-farm payroll-nya gitu. Jadi mungkin setelah ini coba kita lanjut ya untuk sesi tanya jawab dulu ya sambil menunggu nanti rilis data di jam 8:30 ya. Nah ini Pak Anugrah Akbar bertanya tentang info market US oil. Oke Pak, coba saya tampilkan dulu ininya chartnya ya Pak Akbar ya. Oke, untuk US oil ini memang trennya masih up ya Pak. Jadi memang kalau kita lihat sebentar coba saya. Nah, sekarang sih lagi koreksi nih Pak, lagi turun ke 78.30-an ya. Nah, ini sih sebenarnya udah memasuki titik entry untuk beli ya Pak ya. Karena memang di sini ada strong support di H4 itu di 7805. Nah, di sini sudah keluar juga indikator yang melihat ataupun mengindikasikan sudah mulai jenuh, tetapi target penurunan yang terendahnya mungkin hari ini di sekitar 77,30-an. Jadi memang kalaupun dia berhasil menembus support kuat di time frame H4, dia turunnya sekitar 70 sen lagi, Pak. Tetapi kalau kita melihat di sini trennya itu masih up ya. Baik di kalau 1 jam ini kan dia baru break strong supportnya, ya. Tetapi memang di sini sudah keluar juga indikasi ataupun indikator sudah menunjukkan dia sudah mulai eh, memberikan sinyal adanya oversold gitu. Jadi penurunnya penurunannya udah mulai terbatas. Jadi mungkin ini area-area ideal untuk ambil posisi beli. Kalau kita amati dari sisi teknikalnya Pak Akbar gitu. Dan sedangkan untuk daily-nya juga trennya juga mulai up ya karena dia masih di atas level strong supportnya di 7690. Nah, target kenaikannya itu untuk hari ini mungkin kalaupun dia menembus harga tertinggi kemarin di 8060 itu ada di area 8130-an atau 40-an. Dan yang kedua itu di area 8250-an dan tertinggi hari ini kemungkinan bisa saja mencapai area 8330 ya. Nah, untuk penurunannya tadi targetnya turunnya itu sekitar 7805 sampai 77,30-an ya. Gitu Pak Akbar. Kalau dari sisi fundamentalnya itu cukup eh,
bagus karena memang pertama minggu depan itu ada OPEC meeting ataupun keputusan OPEC Plus gitu ya. Jadi anggota OPEC dan sekutunya termasuk Rusia gitu. Mereka berencana ini memperpanjang pengurangan supply. Jadi memang mereka mengimbangi permintaan yang turun itu dengan pengurangan supply. Jadi untuk menjaga trend up-nya juga didukung oleh data OPEC yang berencana akan memangkas supply-nya lagi ataupun eh, untuk produksinya gitu dari anggota OPEC. Jadi ini cukup meyakinkan di tren bullish-nya ya. Jadi ini harga ideal untuk beli mungkin area 77 atau terendah di 76. Kita mencari profitnya di area 80-an. Mungkin jangka menengah itu akan testing ke 81, 83 sampai 85 ya. Itu yang saya lihat dari kacamata analisa teknikal saya, Pak Akbar. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup? Selamat malam juga untuk Ibu Vivi. Apa kabar? Untuk ECB mempengaruhi emas. Kalau ECB menurut saya sih tidak terlalu berpengaruh ya. Terutama jika memang mereka itu tidak mengubah wacana tingkat suku bunganya. Maksudnya kalau suku bunganya belum dipangkas itu tidak terlalu banyak pengaruh terhadap emas ya, Ibu Vivi. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang news dari ECB sih tidak banyak pengaruh ke emas. Karena juga yang menjadi acuan emas kan XAU dan USD gitu. Karena kan ini loko ya yang ini ya. Kecuali ada emas Eropa gitu ya. Misalnya XAU euro. Nah, itu mungkin pengaruhnya besar. Tapi kalau memang XAU USD itu pengaruhnya sangat kecil, Bu, menurut saya. Gitu. Pak Anugrah Akbar, apakah sudah cukup penjelasan tentang oilnya? Untuk Ibu Vivi juga penjelasannya seperti itu ya, Bu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan tentang posisi trading ataupun sedang trading produk tertentu bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ini kita masih panjang waktunya, mungkin sampai rilis datanya itu kan di jam 20.30 ya. Nanti mungkin juga malam ini lebih dari 1 jam ini untuk sesi webinar malam ini sambil kita nunggu rilis data non-farm payroll, unemployment, dan average hourly earning dari Amerika tersebut. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya tentang produk yang lain. Di sini sudah mulai banyak sobat trader lain yang tergabung ya, Bapak Andi, Bapak Anugrah Akbar, Bapak Arifin, Ibu Doren apa kabar? Ibu Matilda, iya masih trading US oil Ibu. Bapak Edison, Bapak Egi, mungkin ada yang mau bertanya. Bapak MH Salim, Bapak Malam Pak Amir. Hendrawi, iya gimana? Boleh dibuka speakernya kalau mau tanya langsung, kalau malas ngetik. Gimana gimana? Sama-sama Ibu Vivi, terima kasih. Jadi Ibu ada posisi trading di emas ya, Bu Vivi ya? Kalau emas ini saya amati memang kalau memang data aktualnya ternyata biasanya sih kalau data aktualnya turun jauh dari data bulan sebelumnya, misalkan bulan sebelumnya kan 353.000 ya. Nah, ini kan dirilis ekspektasinya 198. Nah, kalau dari pandangan saya ataupun mungkin perkiraan saya, itu mungkin datanya akan dirilis lebih tinggi dari 198.000 ya. Jadi mungkin akan ada penguatan tipis ataupun koreksi untuk dolar. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Suaranya agak terganggu ya Pak. Mungkin kalau agak sulit, Sobat bisa ketik aja ya pertanyaannya ataupun ingin membahas tentang apa ya. Ibu Doren masih trading di oil atau emas Ibu malam ini? Sekarang di emas, Pak. Oh Jadi, di emas, oke. Berarti lagi posisi buy atau gimana nih? Emasnya naik terus soalnya Bu. iya, sekarang ada di posisi buy, Bang. Jadi lagi Oh baik. nunggu ini, yang lagi nunggu Untuk ini. emas malam ini itu saya melihat harga tertingginya potensinya itu ada di sekitar
2188 ya sampai 2190-an, 93 sampai 98. Kalau memang datanya jelek sekali kalau NFP dan average hourly earning-nya ya Bu ya, itu akan rally naik ke sana. Tetapi kalau lebih bagus, kemungkinan dia akan koreksi ke 2149 sampai dengan terendahnya mungkin 2130 ya Bu ya. Kemungkinan sih itu target untuk konsolidasinya ataupun koreksinya ke sana untuk emas. Sedangkan rally-nya itu di atas 70 ini ada area 74, lalu ada area 82 gitu ya. 2182 sampai tertingginya mungkin di area 2190-an. 2190-an ya. Iya, sekitar 93 atau 98 ya. Karena memang targetnya juga kemarin kan analis Citi itu juga memprediksi untuk posisi tertinggi emas tahun ini kemungkinan mencapai di 2300. Itu memang kalau kita melihat dari analisa indikator Fibonacci itu memang targetnya ke sana gitu. Kalau memang ini sudah mulai stabil di atas 2115 ya. Karena kan itu titik kuat juga ya 2115 itu adalah harga krusial untuk tren bullishnya emas. Kalau dia balik lagi turun di bawah 2115 itu ada kemungkinan dia akan koreksi ke 2080-an ya antara 88 sampai mungkin sekitar 82 gitu ya. Kalau memang ternyata didukung oleh data rilis NFP yang sangat bagus dan average hourly earning-nya juga harus bagus ya gitu. Oke, oke. Jadi dia ada kemungkinan masih, tapi lihat juga dulu yang wait and see dulu lah malam ini ya, Pak ya. Iya, betul Bu. Jadi emang kita wait and see dari rilis dua data yang penting itu ya, NFP dan average hourly earning-nya ya Bu ya. Mungkin Oke. kita menunggu itu sekaligus juga ini kan closing untuk weekly gitu ya awal bulan karena di awal bulan ini trennya sangat-sangat bullish ya kalau kita lihat weekly juga seperti ini tampilannya dia sudah menembus harga tertinggi sebelumnya. Nah, ini sudah sangat-sangat tinggi ya pergerakannya ya. Nah, ini kan kita lihat nih harga tertinggi sebelumnya sudah ditembus ya di awal tahun kemarin itu ya di jelang akhir tahun atau awal tahun itu. Nah, ini kalau kita lihat targetnya naiknya antara 2320-an dan 2257 kalau dia naik terus ya rally di atas 2190-an ya Bu. Gitu. Jadi memang emas ini trennya sangat bullish. Karena juga wacananya si Bank Sentral minggu ini setelah Powell memberikan testimoni kemarin 2 hari, itu dia sudah menegaskan memang The Fed berencana akan memangkas suku bunga di tahun ini. Entah itu berapa kali, mungkin kan pemangkasannya 25 basis point, 25 basis point. Nah, itu kemungkinan paling banyak dari sisi Dewan Bank Sentral Amerika itu kemungkinan 2 kali. Tetapi analis melihat potensi adanya 3 pemangkasan. Nah, mungkin paling cepat antara Mei dan Juni untuk awalnya, karena Maret ini diperkirakan agak sulit untuk memangkas suku bunga karena memang data inflasinya masih naik. Nah, kalau data inflasi udah mulai turun, data bulanannya itu ataupun dari syaratnya si Bank Sentral mereka mendekati level 2%, mereka baru akan memangkas suku bunga. Iya, halo. Dengan Bapak MH, maaf suaranya kurang jelas ini Pak. Kalau mau bertanya mungkin bisa Sudah. melalui chat aja Pak atau kalau speakernya sudah jelas boleh saya dengar. Gimana Saya dengar, Pak Pak. MH? Oke, Ya, selamat kedengaran Pak sekarang. malam. Iya, dengan Pak Aminuddin ini. Iya Pak MH. Ya, RM saya Pak Yudi, Pak. Oh iya Saya Pak. pemula, terus masih ingin menggali, Pak, dari sisi-sisi kunci-kuncinya. Iya betul Pak. Pair yang saya Pak ikuti itu di gold dan oil. Nah, saya tanyanya satu-satu nih. Iya. Ketika oil itu
info kuncinya di dalam report mingguannya itu saya harus pelajari apa dan seperti apa. Terus pada range tertentu ketika oil mau target bulanan mingguannya atau bulanannya itu level mana yang dicontohkan bagaimana lah pokoknya level mana yang harus dipertahankan sehingga dia tetap dalam targetnya itu oil. Pada goalnya mungkin saya yang sederhananya aja ketika di bawah ada gap dengan orientasi explain Bapak tentang di 2024 ini dari Vivo menuju 2300 level kuncinya 2115 misalkan itu support kuatnya. Iya, Eh, apakah ini kita sebagai pemula ini tidak ada kekhawatiran terhadap gap yang di bawah itu seperti apa Pak gitu? Biasanya oke sih baik. kalau gap katanya begini begitu gitu. Jadi mohon diberi penjelasan. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini Bapak Samsung juga bertanya tentang, maaf, dengan ID Samsung ya, ini bertanya tentang perak dan emas. Boleh, kita bahas lagi tentang emas ya Pak ya, pertama ya. Mungkin karena ada pertanyaan yang sama dengan eh, eh, apa sobat trader yang lain ya. Nah, ini saya kan sedang membuka chartnya emas nih Pak. Jadi memang untuk fundamental yang paling utama tahun ini untuk emas adalah rencana pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Amerika, Pak. Jadi itu menjadi headline utama selalu. Gitu. Jadi tentang data-data yang berpengaruh itu adalah data inflasi, seperti inflasi dan PCE ya. Minggu kemarin kan ada rilis data PCE inflasi ya. Nah, itu yang menjadi data indikator utama untuk pemutusan eh, memangkas suku bunga dari Bank Sentral Amerika. Nah, acuannya lain adalah kalau inflasinya sudah mendekati atau mulai turun mendekati 2%, disitulah siklus pemangkasan suku bunga The Fed akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, efeknya kenapa ini emas sudah mulai naik duluan walaupun belum diturunkan? Karena kan di akhir tahun kita sudah mulai bahas juga. Ini ada pemangkasan suku bunga itu diperkirakan paling cepat adalah Maret. Ya gitu. Jadi bulan ini juga sangat penting bisa aja memberikan kejutan kalau pemangkasan dimulai bulan ini. Itu sangat kecil tetapi di akhir tahun adalah wacana tercepatnya adalah bulan Maret ya. Nah, jadi tingkat suku bunga lalu juga data NFP dan average hourly earning itu menjadi data acuan untuk keputusan suku bunga The Fed juga ya Pak. Jadi memang ini data fundamentalnya selama 2 minggu berturut-turut ditambah lagi pernyataan dari Bank Sentral Amerika, Ketua The Fed Jerome Powell 2 hari kemarin, misalnya dari hari eh, Rabu dan hari Kamis, itu mengindikasikan memang mereka menegaskan akan memangkas suku bunga. Itu yang menyebabkan harga emasnya naik terus. Nah, inilah dan menembus harga tertinggi, menembus harga resistennya, semua ditembus dan ini menegaskan tren bullishnya emas yang masih sangat kuat gitu ya. Di awal adalah minggu sebelumnya dimulai dengan penguatan di atas 2047. Itu sudah eh, mematahkan formasi ataupun trendline bearishnya. Nah, itu dari awal situ tuh sudah mulai bullish tuh Mas. Nah, ini ternyata sangat cepat naiknya hingga 2170-an hari ini gitu kan ya. Ya, ini salah satu indikasi kalau emas ini akan mencapai target berikutnya yang paling dekat adalah 2190-an. Nah, di atas 2200 itu targetnya antara 2257 sampai 2300 gitu ya. Jadi ini adalah target 2024 Pak. Jadi memang yang harus dicermati tadi fundamentalnya itu dan targetnya kalaupun memang untuk koreksi besar itu harus turun di bawah 2115 tadi ya. Karena dia bisa koreksi mungkin antara 2080-an sampai 2070-an aja itu koreksi besarnya. Walaupun itu nggak terlalu besar tetapi itu udah mulai cukup untuk menjaga momentum bullishnya
emas gitu. Jadi memang di tahun ini memang diprediksi juga eh, emas akan menguat gitu ya. Nah, untuk oil yang perlu Bapak perhatikan Pak MH, perhatikan itu adalah data mingguan itu crude oil inventory. Itu setiap hari Rabu akan dirilis. Walaupun sebelumnya hari Selasa itu ada data inventory dari asosiasi ya ataupun API gitu ya singkatannya. Itu biasanya dirilis pas hari Rabu dini hari ataupun pagi. Sedangkan Rabu malamnya data crude oil inventory-nya gitu. Itu data yang sangat berpengaruh. Data lain juga misalnya pemangkasan suku bunga ini akan melemahkan dolar. Nah, itu cukup menjadi suatu dorongan lagi katalis untuk penguatan tren bullish-nya minyak misalnya kayak gitu. Nah, ini kan minyak sudah mulai naik ya walaupun permintaan itu dinilai masih cukup rendah karena perekonomian dunia ini khususnya misalnya Jepang sudah dinyatakan masuk resesi minggu kemarin. Lalu Inggris juga masuk resesi gitu ya. Nah, ini sedikit mengkhawatirkan dan menghambat laju bullishnya eh, minyak gitu ya. Jadi Iya. memang harga minyak ini tertahan di area 80 kemarin tertinggi 80-60 ya. Nah, ini Ya. coba kita lihat nih. Nah, ini ternyata tren weekly-nya itu masih bearish tetapi ini kan udah ada indikator dia overbought gitu ya. Nah, ini kalau di daily itu dia kemungkinan koreksinya itu mungkin titik tengahnya adalah di area 76 ya. 7600 dan terendahnya mungkin di area sekitar 7295 atau 7300 gitu ya. Nah, untuk kenaikannya itu targetnya adalah area 81 sampai area 86 ya. Itu target untuk kenaikannya dan kalau kita bilang ini secara fundamental dan teknikal sih trennya masih bullish ya untuk minyak ya Pak MH. Jadi memang Ya. terutama untuk saat ini, harga saat ini itu bisa dipertimbangkan sebagai entry untuk beli misalnya gitu ya. Dengan harga terendah mungkin area 7805 ataupun 7730-an. Nah, ini Bapak bisa taking profitnya targetnya misalnya 7990 7990 sampai 8115 untuk hari ini mungkin gitu ya Pak ya. Kita membuat sebuah analisa pergerakan harganya berdasarkan teknikal dan fundamental. Karena memang dari impornya Cina hari ini juga dikeluarkan dirilis datanya impornya itu naik ternyata untuk tahun ini impor Cina terhadap minyak mentah ini naik. Jadi memang di situ dapat menjadi sebuah dasar ataupun katalis ataupun fundamental untuk minyak bisa naik gitu Pak. Apakah sudah cukup Pak? Ya, untuk info oilnya tuh di hari Rabu dini hari misalkan. Itu kita dapatkan di mana ya? Bapak bisa lihat di investing ini saya tampilkan juga ya. Oke, Yang paling investor. gampang sih ini ya Pak ya. Investing.com ya. Ya, Itu oke. nah ini saya tampilkan. Nah, ini investing.com Pak. Nah, nanti Bapak bisa melihatnya itu di ini ya Pak ya. Nah, ini Bapak misalnya belum ada tampilan seperti ini ya. Ini kan rilis data-data yang akan dirilis nih ya. Ini juga ada jamnya, ada misalnya perkiraan waktunya kan nih sekitar kalau kita ini kurang lebih 27 menit lagi ya untuk datanya. Nah, Bapak bisa klik nih di atas ada eh, Investor. economic calendar ya Pak ya. Gitu Pak. Nanti Bapak bisa lihat ini rilisnya ini di sini Pak. Economic Calendar. Bapak klik, nah ini keluar nih. Setiap harinya ada datanya, data mingguan, data minggu depan juga. Itu sudah ada, cuman angka-angka ekspektasinya aja yang belum ada Pak. Biasanya gitu. Kalau untuk data-data yang dirilis minggu depan misalnya kayak gitu. Nah ini Bapak bisa lihat di investing.com. Kalau ini kan nggak perlu pakai kayak Forex Factory itu kan harus download Opera Mail ya ataupun ini ya eh, Opera browser ya browser Opera gitu karena tidak bisa dibuka di browser Chrome gitu jadi kalau yang mau yang santai di Chrome pakai investing.com aja Pak untuk melihat rilis datanya.
Baik. Iya. Untuk sobat trader yang lain, ada yang ingin bertanya? Tadi perak ya? Oke. Bentar saya kembalikan lagi ke ini ya, chartnya lagi ya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak Emma. Oke, sebentar saya tampilkan chartnya lagi. Sudah kelihatan ya chartnya ya? Oke, untuk perak ya. Untuk perak ini trennya juga masih bullish ya. Untuk sobat yang memakai ID Samsung. Ini kita lihat dia juga sudah menembus karakteristiknya hampir sama seperti emas gitu. Dia sudah menembus harga tertinggi sebelumnya dan kemungkinan itu untuk rally-nya untuk saat ini itu sekitar di 2470-an ya, targetnya 2480-an gitu. Nah, ini mungkin kalaupun ada koreksi kita lihat malam ini target koreksinya itu adalah di sekitar ini strong support H1 itu di 2390-an ya. Nah, tetapi kalau untuk sobat trader mengambil posisi sih tetap disarankan untuk follow the trend karena trennya lagi up. Nah, tetapi area idealnya itu di 23,90 ya, gitu. Nah, target tertingginya sendiri kalau kita lihat, kalau kita di daily, harga tertingginya itu di kisaran sini ya, itu di 2580-an atau 90-an. Nah, itu mungkin ada potensi double top ataupun tertinggi baru di kisaran 2595. Kalau itu dia naik lebih tinggi, kemungkinan area tertingginya adalah di 27 ya. Gitu. Nah, ini juga trennya udah mulai up terus, tetapi sudah mulai overbought gitu. Mungkin ada koreksi dulu sebelum naik. Nah, eh, sangat ideal itu adalah di area 2390 sampai area 2320 untuk posisi belinya ya. Gitu karena memang 4 jamnya ini juga sangat bullish dan untuk daily-nya juga bullish ya. Jadi tren perak juga hampir sama dengan emas, itu trennya masih bullish. Bapak Egi tadi bertanya ini, Mas tadi Pak untuk candlestick mother bar ini muncul 15 menit sebelum data rilis. Enggak Pak, candlesticknya setelah data rilis ya Pak ya. Jadi antara jam setengah 9 sampai jam 9 kurang 15 itu namanya mother bar-nya. Jadi pergerakan candlestick 15 menit setelah rilis data aktualnya Pak. Gitu Pak. Itu mother bar-nya. Nah, untuk Bapak Samsung apa sudah cukup penjelasan emas dan peraknya, Pak? Nah, Bapak Kasmir, selamat bergabung juga. Mungkin ingin bertanya ya, kalau tadi pemaparan materinya tertinggal, mungkin bisa kita ulang sedikit. Nanti kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan coba ulang sedikit ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya lagi tentang produk trading yang sedang dijalankan atau sedang ditransaksikan oleh sobat trader. Bapak Andi mungkin, Ibu Atun, Bapak Edison, Bapak Hendrawi, Bapak Kasmir, Bapak Sopar Negara, Ibu Titik, dan Bapak Jogorekso. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil kita nunggu rilis data ini sekitar 21 menit lagi ya. Data non-farm payroll-nya ini akan dirilis ya. Oke, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, ada tambahan mungkin dari Bapak Albert tentang promosi ataupun tentang eh, produk-produk HSB yang ada ininya ya. Bisa diinfokan mungkin info terbarunya dari Bapak Albert. Halo, eh, selamat malam Pak Amin. Dan Malam selamat Pak malam Albert. juga dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk tambahannya, mungkin untuk promo-promo masih seperti biasa ya. Nanti bisa dilihat di aplikasi, yaitu ada bermacam-macam mulai dari promo tukar poin. Biasanya ada promo news trading juga, tapi untuk NFP kali ini belum. Mungkin tunggu tanggal mainnya di event FOMC meeting ya. FOMC meeting kan di bulan Maret ini. Nah, kalau di eh,
kalau dikombinasikan dengan peluang tradingnya ya mudah-mudahan bisa dapat profitnya maupun juga bonus-bonus promonya. Baik, ini saat ini mungkin kita menunggu news release baru ditutup atau gimana nih Pak Amin? Iya, jadi mungkin setelah rilis data nih Pak Albert, kita akan memberikan sedikit pembahasan ya tentang data dan efeknya gitu ya. Mungkin paling lambat jam 9 kurang 15 ya Pak ya? Gak apa-apa Pak. Jadi kita ngelihat terbentuknya mother bar sama inside barnya aja, baru kita tutup ya untuk acara webinar malam ini. Karena ini masih masuk winter sih, jadi mundur rilis datanya Pak. Baik, baik. Biasanya Oke. winter sampai bulan Maret aja ya Pak. Jadi bulan depan udah normal lagi kan ya. Biasanya kan dirilis itu jam setengah 8 gitu ya untuk data non-farm payroll. Betul, mulai minggu depan itu ada perubahan daylight saving time shift. Jadi begitu minggu depannya udah mulai masuk musim panas. Jadi jam buka tutup pasar lebih maju sejam. Otomatis news-news yang dirilis juga yang biasanya jam 20.30 juga nanti akan lebih maju sejam jadi jam 19.30. Oke Pak. Oke, ini sambil menunggu mungkin bisa live trading dulu nih Pak Amin. Ada peluang apa yang bagus untuk kita entry nih open? Kalau Kalau live ngelihat trading, potensi newsnya kelihatannya sih kalau saya ya feeling hmm, ini bakal jelek nih buat US dollar nih. Apa bisa kita ngebuy gold nih Pak Amin? untuk ini juga eh, sobat Samsung SM ini kalau data aktual keluar 175.000 itu harga emasnya naiknya itu kisarannya di 2188 ya Pak sampai 2193 atau 198 ya. Untuk saya sih perkiraannya ke sana. Nah, kalau untuk sekarang nih sebelum data keluar nih, kemungkinan entry idealnya itu di emas ya. Bentar coba saya ganti lagi chartnya ke emas. Mungkin kalau main pendek ini, nah ini kan udah keluar ini nih, indikatornya oversold nih 5 menit. Kalau ada Sinyal yang mau buy-nya ambil berarti di profit itu kita live 2165 ini trading. ya. Udah keluar ya Nah, sinyal kita buy-nya ya. bisa ambil posisinya itu buy-nya antara 64 sampai 63 gitu, Pak. Nah, taking profitnya itu targetnya paling dekat adalah 72 atau 74 ya. Ya, Gitu. tapi ini untuk spekulasi kalau data newsnya jelek. Ya, betul. Kalau Ya, data newsnya jelek. Nah, spekulasi. kalau datanya newsnya bagus, malah kita nge-sell nih, Pak. Karena target profitnya itu bisa testing area sekitar 57 sampai 50 atau 49 ya. Gitu. Karena turunnya akan ke sana untuk koreksinya ya. Karena kalau kita lihat ini, di 15 menit itu ada area 59 strong supportnya ya. Jadi memang ini turunnya juga udah mulai terbatas kalau di 15 menit udah keluar sinyal oversold juga ya Pak ya. Jadi ini ideal ambil posisi beli kalau sekarang karena udah oversold gitu ya di 15 menit sama 5 menit. Nah, kalau yang di M30 juga udah keluar nih sinyal oversold-nya gitu. Jadi memang 64 dan 63 kalau mau pasang stop loss mungkin di 58, TP-nya 72 atau 74 gitu ya misalnya. Tetapi kalau dia naik di atas 74 atau di atas 82, nah itu maksimalnya taking profit di 93 atau 88 atau di 98 ya. 2100 ya. Baik. 2188, 2193 atau 2198 gitu. Baik. Jadi Saat ini Pak memang Albert eh, juga memperkirakan jelek ini ya Pak ya ya, datanya. tapi saat ini memang kalau dilihat emas menjadi aset komoditi yang sangat penting kelihatannya Pak Amin ya. Jika memang terjadi breakout ke atas Iya. sesuai spekulasi dan feeling saya ya, tapi jangan Hmm. diikuti nih. Belum tentu benar. Tapi Iya, jika iya. memang breakout ke atas kelihatannya ini akan menjadi follower ya, maksudnya Iya, akan betul. diikuti oleh komoditas lainnya seperti perak maupun oil Iya, yang betul, Pak. masih ada proyeksi ke atas juga nih. Heeh. Karena emang ini turunnya sifatnya hanya koreksi aja ya, Pak ya.
gitu. Nah, ini Bu Atun nanya nih, efek news bisa berapa menit, Pak? Efek news itu untuk NFP 4 jam ya, Bu ya, maksimal ya. Jadi disarankan itu setelah rilis data itu 4 jam. Jadi sekitar setengah satu atau maksimal itu kalau entry-nya ngikutin strateginya Cory Mitchell tadi adalah jam 1.15 sampai setengah 2 ya. Itu maksimalnya gitu ya. Kecuali memang datanya semuanya searah nih, jelek-jelek, semua bagus-bagus semua. Nah, itu pergerakannya mungkin bisa sampai Senin gitu ya. Untuk sobat ID-nya Samsung juga bertanya ini kalau keluar datanya aktualnya 205 itu koreksinya kemungkinan antara 49 sama 30 ya Pak ya. Jadi 2149, 2130 dan kalau memang datanya di atas 225 misalnya 250.000 itu berarti targetnya mungkin akan testing 2115 untuk pelemahan emasnya Pak gitu. Nah ini kan sekitar 14 menit lagi nih keluar nih. Nah ini udah mulai nih pergerakannya udah mulai agak-agak besar ini. Jadi kemungkinan seperti Pak Albert bilang ini kalau jelek ini kan diantisipasinya harusnya naik, tetapi harga turun. Berarti ini juga ada indikasi market mulai melakukan diskon ya, ataupun eh, mencari titik equilibrium ataupun titik entry yang ideal gitu untuk ambil posisi. Misalnya nih perkiraannya jelek, nah ini titik entry idealnya di 63 sampai 64 misalnya gitu ya untuk emas ya. Ini ambil posisi beli nih. Nanti TP-nya antara 70 atau 74 gitu. Yang pendek-pendeknya. Karena mungkin Bagaimana dengan oil nih, Pak Amin? untuk Kalau oil katanya juga komoditas tadi juga ngikut naik oil ah, atau oil lagi perak turun nih. juga nih Pak. Jadi emang Hmm. ini titik ideal untuk entry beli juga ya. Di 7850 sampai 7815 atau 7805 ya. Walaupun terendahnya mungkin bisa aja 7730 gitu. Nah, ini adalah titik ideal untuk ambil posisi beli juga untuk di oil nih Pak Albert. Nah, jadi memang kalau kita lihat amati pergerakannya, ini harga lagi sedang koreksi semua nih. Ibu Risma, entry ideal untuk GBP di berapa? Oke, Bu. Untuk GBP ya, GBP sih masih di atas ya, Bu ya. Kalau titik entry idealnya itu, kalau menurut saya itu titik sell-nya di area 2880-an ya, sampai 2895 nih, Bu. Nah, ini kalau di 1 jam nih area ini nih area untuk overbought-nya nih yang mentoknya nih. Paling atas kan kalau kita lihat nih entry sell-nya di 2880-an ya, betul ya seperti tadi situ. Nah, untuk ideal turunnya itu kemungkinan nih area sini nih Bu. Itu TP-nya di 2780, 2760 sampai strong support-nya misalnya kita amatin dia akan lanjut atau enggak atau di break atau enggak strong supportnya di 2740-an ya Bu Risma ya gitu Bu. Kalau Ibu mau beli ya melihat area idealnya di sini nih antara 2760 sampai 2740-an ya Bu ya. Kalau memang tidak kuat itu ataupun dia rejection ininya candlenya langsung naik lagi ini adalah area ideal untuk belinya Bu. Jadi memang trennya lagi bullish. Cuma memang karena naiknya udah terlalu tinggi, harusnya ada koreksi gitu. Walaupun targetnya bisa aja ke di atas 1,29 ya, Bu ya. Hari Senin buka, Pak. Pak Ianul Haq ini bertanya, untuk hari Senin marketnya tetap buka kalaupun kalender lokal ini hari libur nasional misalnya gitu ya. Karena kita ngikutinnya kalender internasional, Pak. Jadi memang market hari Senin pagi itu udah buka, itu udah bisa eh, trading lagi biasanya jam 6 sekitar jam setengah 6 atau jam 6-an sobat trader bisa melakukan aksi trading lagi di hari Senin ya. Untuk buy-nya tadi ya Bu ya antara dua Bu Risma untuk eh, idealnya buy-nya itu adalah di 1,27 tetap Bu. Misalnya di 2780, 2760 sampai 2740-an ya Bu Risma ya.
Nah, untuk euro ya. Oke, coba kita lihat euro. Euro juga trennya lagi masih naik ya. Ini sudah mendekati 1,1 nih. Nah, ini trennya dilihat nih dari H1 masih tren bullish ya. Dengan target tertinggi misalnya di 1,115-an gitu ya. Kalau di H4 itu targetnya juga mencoba naik di atas 1,1 gitu ya. Nah, tertingginya itu di H4 ada di 1,1 belasan juga. Nah, untuk daily, kalau dia break high itu masih tinggi naiknya di 1,13 ya. Kalau memang ini ada breakout ataupun ada menembus harga tertinggi sebelumnya di 1,130 ya, gitu ya. Jadi masih naiknya masih agak tinggi ini sekitar hampir 400 poin kalau memang dia kita lihat di pergerakan daily mencari titik puncaknya ya. Sedangkan untuk pelemahannya atau koreksinya malam ini untuk euro itu pelemahannya terbatasnya mulai di area 1,0905 atau 07, tapi strong supportnya itu adalah di 1,0890-an ya. Mungkin ideal untuk belinya di sana. Dan walaupun itu paling cepat entry buy-nya itu 1,0915 gitu ya Pak. Gitu. Jadi eh, target taking profitnya 1,0980 atau 1,10 belasan gitu ya, antara 10 sampai 15 gitu ya. Gitu Pak. Iya. US oil trennya juga masih up ya Pak Yanul Haq ya. Jadi memang tadi juga kita bahas ini US oil ini udah masuk area ideal untuk ambil posisi beli gitu ya. Walaupun memang kalaupun penurunannya itu kita lihat dia bisa aja melemah atau turun ke 7730-an. Nah, ini area ideal untuk entry beli antara 78 dan 77 dengan target taking profit di antara 79 sampai 81 ya Pak. Misalnya 7990 sampai dengan 8115 ataupun 8140-an gitu Pak. Iya. Pak Hendrawi, ini untuk posisi berjalan apakah perlu di set SL dan TP mengingat candle akan fluktuatif? Iya Pak, itu eh, manajemen resikonya harus tetap diterapkan. Kita pasang TP. Kalau TP nggak dipasang nggak apa-apa, nggak masalah. SL-nya ini yang harus ya. Gitu. Misalnya kan tadi strategi trading si Cory Mitchell tuh setelah entry stop loss-nya 30 poin di pound sterling ya. Misalnya dia break mother bar harga high-nya ambil posisi beli, break mother bar harga low-nya ambil posisi jual. Setelah entry SL-nya 30 poin. Setelah profit Bapak bisa pasang trailing stop untuk menggeser harga stop loss-nya kayak gitu. Nah, maksimalnya 4 jam setelah news dirilis ya untuk eh, taking profitnya ataupun mengambil menutup transaksi dari data rilis NFP malam ini. Nah, ini tinggal 6 menit lagi. Kita lihat pergerakannya masih belum terlalu besar ya, masih agak lambat. Atau diambil posisi sebaliknya untuk hedging. Nah, kalau Bapak mau dengan menerapkan hedging, itu kan Bapak misalnya memasang posisi buy stop atau sell stop ya yang berlawanan dengan entry awal misalnya. Tadinya sell, Bapak pasang buy stop gitu ya. Jadi memang itu untuk mengunci atau menghedging gitu ya. Sambil menunggu data keluar karena sudah terlalu dekat, sebaiknya menunggu rilis datanya dulu aja keluar. Kecuali kita udah trading dari hari kemarin ataupun tadi siang gitu ya. Bapak Ihyanul Haq, apakah sudah cukup penjelasan tentang US oil-nya, Pak? Nah, jadi ini US oil nih terendahnya potensinya hanya 76 ya. Itu untuk counter trend dia balik trend bearish ya. Tetapi untuk sementara sih saya melihat fundamentalnya dan teknikalnya masih sangat bullish. Apalagi di sini ada strong support di 7805 nih. Jadi memang ini adalah area krusialnya untuk pergerakannya. Untuk malam ini paling besar pengaruhnya produk apa ya Pak Sobat Samsung juga bertanya lagi. Sebenarnya kalau dari strategi Corey Mitchell itu lebih ke pound sterling ya Pak ya. Dia strateginya lebih cocok ke pound sterling. Tetapi
yang paling besar berpengaruh adalah emas, Pak. Memang karena banyak sekali nasabah-nasabah di HSB ini yang sedang trading emas sih. Dan kebetulan pergerakan emas yang range-nya cukup besar dan indeks juga seperti Nasdaq juga besar itu paling besar pengaruhnya antara emas dan indeksnya, Pak ya. Gitu. Jadi karena memang data malam ini bisa dipertimbangkan menjadi data kunci untuk memutuskan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika begitu. Oke, tinggal 4 menit lagi. Nanti 2 menit sebelumnya kita akan beralih ke investing.com ya untuk lihat rilis data aktualnya ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sekitar 2 menit 3 menit masih bisa saya jawab untuk eh, menjawab pertanyaan sobat trader yang sedang trading di produk tertentu. Tadi kita bahas perak, kita bahas emas, pound sterling, euro, lalu juga US oil ya. Mungkin ada yang trading di produk lain seperti mata uang lain ataupun produk seperti saham blue chip Amerika atau single stocknya boleh diajukan aja ataupun ditulis. Ini 3 menit sebelum rilis data harganya masih cukup ini ya. Nah ini saya pindahkan lagi ke 15 menit nih. Ini time frame 15 menit. Ini untuk emas ya. Nah ini kalau tadi ambil posisi buy di 64, nah, Pak Albert udah untung $3 ya, yang live tradingnya kita ya. Nah ini kan kita tadi sarankan buy di 64 sampai 63. Nah kita lihat nih, belum ada eh, ini 15 menit, berarti candle penutupan 15 menitnya sebelum data rilis nih di menit 20.29 mendekati level atas nggak nih 70 nih. Kalau di 70 eh, dia menembus ada harga tertinggi kemungkinan makan lanjut naik. Tapi kalau cuma menyentuh 68 atau 69 sebaiknya di taking profit dulu sambil nunggu data aktualnya keluar, kita telah kita bahas, nanti baru kita buat strategi baru nih. Untuk USDJPY sih pergerakannya ini kan lagi menguat ya, dia turun ya gitu. Jadi memang ada wacana itu menaikkan suku bunganya ataupun meninggalkan suku bunga ultra low-nya. Nah, ini target pelemahannya itu kalau saya lihat untuk hari ini mungkin ada di area 146. Tapi kalau dalam jangka panjang itu ini karena di 4 jam dan di daily itu udah menembus strong supportnya. Berarti kemungkinan turun itu bisa area 145 sampai 143. Kalau yang disarankan adalah mengambil posisi jual ya untuk mata uang USD JPY ya, ataupun yen gitu ya. Titik entry idealnya itu kemungkinan di area 148 masih antara 14850 sampai 14880-an ya. Tertingginya mungkin naik cuma 14950-an aja. Nah, ini kan targetnya masih jauh turunnya nih. Oke, tinggal 1 menit. Coba kita lihat datanya dulu ya. Ya, apakah jantung udah mulai deg-degan? Iya, Pak. 1 menit menjelang rilis. Tadi saya udah Nah, spekulasi ambil buy nih, Pak Amin. oh Semoga mantap, sesuai Pak. harapannya. Iya. Nah, ini udah keluar belum nih? Aduh, Coba. newsnya jelek, kelihatannya jatuhnya parah sekali. Average hourly earningnya ini belum keluar di saya nih. Oke, Masih muter nih. Kalau ngelihat harganya, cepat sekali ya. ya Setelah break low ke SAU-nya turun ya, Pak ya. Jadi 2156, memang ada koreksi targetnya berarti ya. Ini kan baik-baik. low-nya di harga 56 ya untuk emas ya. Untuk minyak malah naik ya. Nah, ini bisa juga rejection nih, Pak. Malah balik naik nih, Pak. Tuh. Oke, Coba kita lihat tadi newsnya nih. Oke, data average hourly earningnya jelek banget ya.
data bulan sebelumnya itu juga ada koreksi dari 0,6 jadi 0,5. Data aktualnya malah lebih rendah lagi dari 0,2 jadi 0,1. Tetapi non-farm payroll-nya yang sangat bagus. Jadi memang sesuai prediksi saya tadi, data non-farm payroll-nya itu lebih bagus dari prediksi. Tetapi ada revisi untuk data sebelumnya nih Pak. Dari 353 direvisi menjadi 229. Ini yang sangat memberatkan nih. Tetapi unemployment rate-nya itu sangat bagus. Sangat jelek, maaf. Dari 3,7 naik jadi 3,9%. Jadi keseluruhan sih datanya jelek ya. Yang bagus itu cuma data aktualnya non-farm payroll. Nah, kemungkinan sih akan melemahkan dolar. Nah, ini kan emas juga naik jadi 200 2180 ya, naiknya sangat tinggi ya. Untuk pound sterling juga naik, yen juga turun 146. Ini efeknya akan melemahkan dolar sih kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat ini udah membentuk mother bar ya. Nah, ini kan range untuk pound sterling ya dengan strategi Corey Mitchell itu low-nya di 2825 untuk harga high-nya sementara itu di 2886. Ini mother bar-nya nih. Nah, kalau ini saya gede ini, nah ini mother bar-nya namanya. Ini mother bar untuk candle bullish nih karena memang datanya jelek ya, revisinya jelek untuk average hourly earning dan NFP data ekspektasinya juga di bawah average hourly, tetapi data NFP-nya yang bagus. Nah, ini yang agak memberatkan cuma satu, harusnya jelek semua, tetapi data NFP-nya yang bagus nih 275 gitu ya. Itu yang mungkin sedikit menahan laju naiknya eh, harga emas ya. Jadi mungkin tadi saya juga bahas di sekitar 2182 ya. Ini tertahannya di 2183 nih. Nah, kemungkinan ada untuk ideal sell-nya itu di area 200 2182 sampai 2185 ya. Ini kemungkinan sih kalau melihat pergerakannya ini baru 3 menit, jadi masih tarik menarik nih pergerakan harganya. Kita lihat lagi pergerakan atau penutupan closing di 2045 ya. Gimana Pak Albert? Spekulasinya tadi harga itunya datanya jelek. Spekulasinya secara mengejutkan berhasil nih Pak Amin. Oh, Nge-buy mantap gold di Pak. jam 20.25 tadi dapat harganya buy-nya di 2166 ya. Iya, dua satu enam Planningnya empat Pak. memang mau di close di jam 20.35 nih, hanya 5 menit aja setelah berita rilis. Oh, oke Panen, oke. panen, panen Pak. Berarti panen sekitar 11 sampai 12 dolar nih Pak ya kalau di 76 ya. Panen Tapi hampir kalau 100 pip sih sekarang karena kan harga running di iya, 2176. Ya, betul betul. Kalau di indeksnya maksudnya naiknya dari 66 itu kan 10 dolar ya. ya. Betul. Nah, ini udah 77. Kayaknya bisa ditahan tuh Pak Albert sampai di 2190-an lah Pak. Nah, ini memang dalam trading ini faktor apa? Faktor serakah ya. eh Sesuai planning ya. Jadi Oke rencananya oke. memang hanya hit and run. Mungkin Oke. saya akan take partial profit. Di Tadi dua puluh masuk tiga puluh lima ya. 1 menit lagi nih ya. betul. Mungkin sobat trader lain ingin bertanya nih. Boleh. Karena rilis datanya sudah keluar. Bisa saya akan kembalikan lagi ke chartnya dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat nih? Udah di close Pak. 79. Udah, Pak. Hit and Mantap. run. Hit and run. Berarti dapat sekitar hampir ini ya Pak ya. Hampir 15 dolar ya. Iya. Tadi serunya ini NFP kali ini emang seru nih. Sempet deg-degan dibawa turun ya kan. Iya. Tapi ternyata legendary ini langsung terbang. Jackpot ya Pak. Gimana Bapak Ibu yang lain apakah udah cuan malam ini, Pak? Ibu Risma dan Ibu Doren biasanya ikut trading juga nih. Lagi menunggu koreksi dikit, Pak. Oh gitu ya.
Ibu Risma nih kalau mau entry ini sebenarnya juga kan motherboardnya belum kebentuk ya. Eh, Belum ada harga closingnya. Jadi memang kita lihat nih Bu di inside bar-nya nih di atas jam 24.05 nih. Pergerakannya mau sampai mana nih? Kalau Pak Albert mungkin mau ambil posisi buy lagi kayaknya nih di emas nih ya. Kalau malam ini tutup toko dulu udah cukup ya. Udah cukup. Hit and run. Iya Pak. Tapi memang saat ini memang emas ini komoditas yang sangat penting ya. Iya, Kelihatannya dia mengikuti juga pergerakan dari kripto yang mencapai all time high. betul. Harusnya Ini sih kalau bandar emas ini nggak mau kalah pamor dengan kripto ya. Harusnya bandar ini akan bawa harga komoditasnya ini digoreng ke atas. Menurut saya sih Pak Amin seperti itu ya. iya begitu Karena Pak. kalau dibiarkan Bitcoin yang lebih populer, tentunya ya bandar emas ini nggak akan tinggal diam ya. Betul. Betul. Jadi Karena kemarin memang teman saya ada yang dia cerita deposit 100 juta, kriptonya ditahan setahun udah jadi 2 M nih. Luar biasa iya, itu kan. berarti memang di sekitar 20 ribuan ya. Itu ya Pak ya. Mungkin Betul, entry-nya. dia tahan 1 tahun. Oke, ini pergerakan masih sangat besar ya. Jadi untuk emas range-nya low-nya di 56, high-nya di 83. Berarti udah hampir $30 pergerakannya dari rilis data NFP. Dan saya sih memprediksi memang ini masih cukup tinggi ya kenaikannya mengingat eh, tadi turunnya itu berarti kalau saya lihat merespon data NFP-nya dulu ya Pak Albert ya. Karena kan di atas ekspektasi. Tetapi market melihat ini unemployment-nya jelek nih, naik 0,2% dari 3,7. Lalu Ya, average hourly earning-nya malah ada revisi lagi, tambah lagi yang aktualnya lebih rendah lagi dari prediksi ini Pak. Jadi lebih ya, memberatkan pelemahan dolar untuk hari ini ya, rilis data ya, hari ini ini. Jadi gitu. kelihatannya sih yang memang gorengan bandar Pak Amin. Oh Ini ya, ya. jadi memang untuk menjaga ini ya produk-produk derivatif khususnya di produk forex, komoditas gitu ya. Karena kan Bitcoin kita bilang itu eh, underlying-nya cuman smart contract aja kan. Betul, Kalau ini betul. kan kita ada kebutuhan dan ada pihak bank sentral yang melakukan aktivitas bertransaksi. Karena bank sentral di sini punya kepentingan untuk menjaga stabilitas mata uangnya gitu ya. Nah, kalau si Bitcoin ini kan cuman alternatif untuk menyaingi mata uang ataupun komoditas yang nilainya sudah terlalu melambung gitu ya. Misalnya eh, karena dolar ini sudah menjadi mata uang yang dasar dunia sudah lama dijadikan eh, cuman satu acuan. Nah, ini Bitcoin dibentuk nih jadi tahun 2009 2008 itu dibuat Bitcoin kan. Walaupun pas harga rilis awal masih cuman $1 kurang ataupun cuman sekitar $1, sekarang udah hampir mencapai 70.000 US dollar ya itu sangat luar biasa. Mungkin Pak Albert punya info tentang HSB untuk akun mikronya yang akan dirilis atau belum ada nih Pak? Perkembangannya bagaimana itu Pak? Ya, kita tunggu aja ya tanggal mainnya. Oke, Setelah memang udah launching pasti akan dikabari nih. wah siap. Jadi sobat trader nih lebih eh, tradingnya lebih leluasa lagi nanti kalau memang akun mikronya sudah di launching di HSB ya. Nah untuk sementara sih tetap main cuan yang gede dulu nih gitu kan. Kalau mikro Malam, Pak Amin lotnya mau nanya kecil boleh? tetap posisinya banyak gitu kan. Iya gimana? Pak Amin, kan sekarang kan posisi emas kan lagi terbang tinggi nih. Betul. Eh, Bagusnya nih ambil posisi sell perkiraan bisa nyampe di angka berapa? Eh, di 193 sampai 98 Pak. Tapi ini Bapak lihat kan ini pergerakannya naik terus nih.
Nah, sambil nungguin harusnya yang tadi buy aja gitu. Tetapi kalau Bapak mau sell, saya sebenarnya nggak saranin Pak gitu. Kenapa kalau Oh, saya sarankan sell itu sifatnya cuma benar-benar sementara aja gitu. Jadi hit and run nih gayanya Pak Albert tadi tuh. Nah, misalnya Bapak mengamati di harga kan sekarang nih di 2183 nih. Nah, $10 lagi di 2193 nih ya, sebentar lagi tercapai ini. Nah, itu mungkin ambil posisi sell dulu misalnya. Ataupun kalau 93-nya di break, berarti Bapak sell-nya di 2198 ya, gitu. Nah, tapi kan kalau saya tadi buat 98. analisa, harga tertingginya mungkin kisaran di 2188 dulu nih, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa taking profit di Hmm. 2182 atau 2000 tadi 74 ya atau 75 kayak gitu. Itu sih jangka Hmm. pendek aja sih. Nggak berani nahan lama-lama untuk sell. Karena takutnya kalau dia break di atas 2200 itu naiknya mungkin Senin bisa aja dia testing 2257 Pak. Gitu. Jadi memang nggak disarankan banget itu untuk sell untuk sementara 2500. sih. Iya, karena trennya udah sangat bullish Pak dan harga eh, atasnya nih jenjang kedua nih udah mulai tercapai nih 2190-an nih. Itu di break lagi 2300 Pak targetnya. 2257 itu cuma harga tengahnya aja gitu. Memang di akhir tahun juga kemarin webinar kita membahas ya peluang harga emas untuk menembus harga tertinggi. Nah, ini udah tercapai nih di minggu ini. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut webinar di akhir tahun nih udah bisa panen nih ya untuk beli emas di harga kemarin 1970-an ya. Itu eh, titik ideal banget itu untuk beli atau 2000 1980-an itu terakhir 2 minggu lalu masih ada. Nah, itu udah ini lagi honeymoonnya ibaratnya gitu. Gitu ya Pak Albert ya. Nah, iya, Pak. kalau untuk oil sih memang cenderung marketnya lebih sideway gitu ya. Sebenarnya sideway-nya agak lebar antara 71 sampai 81 gitu kan. Itu bolak-balik ke sana karena memang ada ancaman permintaan yang turun gitu. Nah, ini di high-nya 2185 ya Mas ya. Mungkin $3 lagi aja nih target naiknya sebelum dia koreksi gitu. Nah, ini kan 81 udah mulai turun dikit-dikit. Untuk minyak juga udah naiknya tapi pelannya minyaknya. Lebih asik di emas nih Pak Albert. Minyak lebih cenderung pelan tapi pasti, tapi range-nya masih belum sampai $1 nih kenaikannya nih. Tadi di low-nya, Bagaimana dengan perak nih, Pak Amin? Coba dimonitor untuk perak silver. juga sama nih Pak. Kayaknya, oh ini juga hampir sama bentuknya sama emas ya. Tadi targetnya kan di 2470 ya, untuk harga Target tertingginya. target time frame besarnya di berapa itu ya? Kalau time frame besarnya targetnya kita lihat di daily itu sekitar di 25 ya Pak. 2595 sampai harga tertinggi sebelumnya itu 2795 ya. Gitu ya. Mungkin rally-nya ke sana, Pak. Untuk tertinggi tahun ini misalnya gitu ya. Kita ngomong 2024 itu mungkin akan testing lagi 27 gitu ya, sampai 28 gitu ya. Eh, Pak ID Samsung, Pak, harga emas bisa tembus 2215 malam ini. Em, saya agak meragukan sih Pak ke sana. Setidaknya itu di hari Senin itu masih di kisaran paling tinggi harusnya 2190-an ya. Karena kalau ada 2115 itu udah pasti akan testing 2257 Pak itu. 15-nya itu mungkin cuman resisten kecil ya. Itu resisten yang jangka menengahnya 2250-an Pak. Tanggung kalau 15 sih gitu. Karena kalau udah break di atas 2200 itu up-nya masih $100 lagi targetnya. Sekitar 2310, 2320-an gitu. Itu titik puncaknya untuk 2024 sih. Kalau menurut saya mungkin di sana gitu.
Begitu Pak, atau sobat Samsung dengan ID Samsung ya. Kalau malam ini sih bisa aja untuk malam ini ke sana, tetapi kalau udah nembus 2200 itu yang agak-agak istimewanya adalah dia akan ngejarnya 2250-annya. Oke, ini udah kebentuk mother bar-nya ya. Nah, misalnya ini nih mother bar-nya pound sterling nih. Nah, di sini udah menembus harga tinggi. Jadi memang strateginya kalau memang closingnya bisa menembus harga tertinggi adalah untuk posisi buy ya. Jadi memang kalau kita lihat lagi target untungnya kalau ambil posisi buy di pound sterling itu kisaran 2000 sorry 1,2985 paling tinggi ya. Di bawahnya ada 1,2950 gitu ya. Jadi memang area 29 mungkin jadi target rally penguatan pound sterling ya. Aduh, Ibu Risma ini gimana selnya? Aduh, saya khawatir tuh, Bu. Soalnya dari kemarin saya kirim rekomendasinya itu titik buy-nya itu naik terus tuh, Bu. Gitu ya. Harusnya sih dan titik sell-nya itu nggak saya rubah-rubah tuh di area 28 terus. Kalau mau sell beraninya harusnya di 2850, 2880 gitu. Itu pun baru berani sell karena memang saya ngelihat potensinya masih bullish untuk pound sterlingnya ya. Oke, apa masih ada pertanyaan lain dari sobat trader? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup acara webinar malam ini. Kalau memang ada yang mau bertanya, masih bisa saya bantu untuk memberikan analisa dari pandangan saya pribadi ya. Pak Samin, Iya, eh, kalau melihat pergerakannya sekarang itu sepertinya dia bullish terus ya, dia nggak jadi koreksi ya Pak ya. betul Bu. Tadi koreksinya cuma di 56 kan Bu. Oh, Itu termasuk koreksi juga, cuman ya karena emang ini trennya lagi tren bullish ya Bu ya. Itu dibilang oh, koreksi juga enggak sih. Jadi memang cuman karena biasanya tuh kalau orang ngambil buy banyak, harganya turun sedikit aja, tetapi penutupannya tetap naik gitu. Misalnya hmm, kan emas nih tadi, ini emas kan lagi turun nih Bu ya. Nah ini kan misalnya kita mau lihat koreksinya ke berapa. Karena yang bisa mendukung turun cuma data NFP, sedangkan average hourly earningnya jelek, unemployment jelek gitu ya. Nah ini hmm, eh, balik lagi ke kekuatan volumenya nih. Nah kalau memang dia turun, tadi target 2188 itu tidak tercapai, ternyata mulai turun. Nah, kita lihat nih di 5 menit juga belum ada oversold-nya ya. Berarti mungkin akan testing lagi ke area 2165 dan support tadi di 57 itu juga support kuat untuk 5 menit ya. Ini time frame 5 menit ya, jangan jadiin acuan jangka panjang. Ini kita ngelihat untuk entry-nya aja ya, Bu Duren ya. Jadi ya, kemungkinan Bu. sih akan testing 65 sampai area 57 lagi tuh. Itu jadi acuan kalau emang dia turun mau ke 49 itu harus ditembus nih. Gitu. Nah, Oh, Pak Albert mungkin lagi nimbang-nimbang nih mau entry lagi apa enggak. Gimana Pak Albert? Nah, Ini Ya, Pak ini Albert, cukup menarik ya, koreksinya cukup iya lumayan nih. koreksinya dalam nih Hmm. Pak. Kan tadi kan Hmm. dari 85 jadi 71 nih paling rendah nih. Nah ini mau entry buy lagi nggak nih Pak? Ya, memang ini sih kalau kita Pak lihat, Albert. ya kelihatannya Eh, gelombang kenaikannya ya udah cukup lah. Nah, Tadi itu yang titik tertingginya. ngeluarin oversold cuman M1 Pak atau di chart 1 menit ya. Ini udah oversold emang, tapi minor ya. Itu 5 menit belum nih. Ya, Jadi menarik nih Pak kalau Amin untuk di buyback nih, karena iya di buyback lagi ya kayaknya memang cukup menarik karena dia akan testing. Kalau saya lihat dari liris data aktual, harusnya dia testing 2188 sampai 2193 lah minimal lah, gitu ya.
Tapi kalau dia Hmm. Tuh, turun tuh, di bawah candle 5 57, menitnya aja udah mulai ngangkat tuh dari low berapa tadi. iya. Ibu Doren gimana nih Ibu Doren? Oh, enggak, Ini oh, copet-copet 2 poin juga bisa ini. Tiap koreksi ya ambil buy, copet-copet take profit 2 poin. Nah, ini kalau Misalnya dua selama jam satu. jam 9 itu dia nggak nembus harga low, itu entry-nya buy ya Bu Doren ya. Ini kan udah oh tinggal ya. 9 menit lagi nih. Ini kayaknya masih Ah, jauh dari harga low-nya Bu nih, 57 nih. Dia udah mulai iya. ditahan di area 74 atau 72 gitu ya. Nah, ini dia nggak mampu nih kelihatannya nih. Tetapi Itu itu kayaknya indikator Pak Amin juga menarik tuh. Jadi apa? Moving average parameternya iya, periode berapa aja tuh? Masuk masuk ke jaring-jaring tuh langsung iya, diangkat tuh masuk kayaknya. jaring mantul, masuk jaring mantul gitu ya. Jadi ini saya pakai kalau sobat trader yang baru belajar ya, yang sangat cocok itu mungkin saya menganjurkan di ini ya, moving average ya. Kalau saya memakai moving average eksponensial, Pak. Itu di parameternya yang paling kecil adalah 50, 70, 100, 200 dan 400, Pak. Yang ungu Oke, ini jadi pakai 400. periode besar-besar tapi diterapkan di time frame kecil gitu ya. Iya, Periode jadi 50 ke atas. kalau Hmm. yang suka trading scalping ya pakai jaring-jaring ini ataupun MA ini lumayan. Mungkin kombinasinya sama Fibonacci aja cukup sih. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak indikator, pakai moving average saja cukup gitu. Misalnya ada cross moving average 50 sama 100 tuh. Nah, itu ada potensi trending tuh. Nah, itu biasanya yang paling valid itu di H1 gitu ya. Nah, contohnya misalnya nih kalau kita kecilin ya. Nah, crossnya ini XAU. Nah, coba kita lihat di pound sterling. Nah, begitu di cross di sini nih. Ini kan H1 nih ya. Kita ngelihat nih dia trendingnya ya kan. Ini mulai trendingnya di 2650-an itu. Nah, sejak itu dia tidak mau menembus MA50-nya. Ajar terus naik terus. Gitu. Jadi emang titik cross antara dua MA50 dan 100 di H1 itu mengindikasikan adanya trending gitu ya. Perubahan tren dari tren sebelumnya adalah tren turun menjadi tren naik. Contohnya ini di kasus mata uang pound sterling USD gitu ya. Mungkin sobat trader yang baru belajar ataupun ingin belajar lagi bisa mengamati moving average lah gitu ya. Karena moving average ini dipakai oleh eh, analis dunia ataupun banyak analis yang berpengalaman. Ini juga saya kalau saya sih merujuk lagi dari tahun 2005 ya. Itu udah nggak pernah berubah pakainya MA aja. Fibonacci, MA, Fibonacci, MA itu balik-balik itu aja sih. Mungkin tambahannya custom ini kita buat untuk memudahkan Fibonacci aja sih. Kita ngelihat harga psikologis mana yang jadi target harga mahal, harga rendah untuk entry jangka panjang atau menengah. Oh, ini udah lumayan lama ya, lebih dari hampir mau 2 jam. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Nah, mungkin jam 9 terakhir deh ya. Kita lihat closing jam 9 itu harganya di berapa. Jadi kita bisa melihat ini lebih pastinya harganya mau kemana nih. Nah, untuk emas nih, balik lagi nih 73 nih Pak Albert nih. Oh, di M1-nya juga mau tes strong supportnya lagi nih, M1 nih. M1 doang Pak, nggak jauh-jauh. Kalau di M5 masih jauh Pak, strong supportnya di 66. Tetapi belum ada indikasi eh, oversold ya di M5 ya. Jadi mungkin agak turun lagi bisa nih harga emasnya nih. Ini agak-agak berlawanan sama rilis data fundamental ya kalau dia turun ya. Karena harusnya melemahkan dolar gitu. Tetapi saya berharap turun untuk teman-teman yang masih punya posisi sell. Karena memang harus ada koreksi dulu misalnya kayak gitu ya. Tetapi kalau udah mencapai harga koreksi,
sebaiknya follow the trend lagi. Trennya masih bullish kan. Kalau kayak sekarang nih, dia koreksi mungkin area 66, 56 sampai 49. Itu jadi area ideal untuk ambil posisi beli gitu ya. Untuk emas misalnya. Untuk 5 menit lagi ideal buy-nya untuk konseling di berapa? Oke, Bu Risma, kita lihat ya, Bu ya. 5 menit lagi ya. Kalau ini kan belum ada oversold juga, Bu. Kalau di 5 menit lagi kemungkinan dia turunnya di area 28.30-an ya, Bu ya. Kalau di 15 menit itu juga belum ada oversold, idealnya di 2805, Bu. Jadi antara 2805 sampai 2760 itu harusnya udah ambil posisi beli sih untuk konseling ya. Kalau menurut saya begitu Bu Risma. Penurunannya kalaupun tajam, ini kan dia harus break low harga low di mother bar-nya ya, yang M15 tadi ya. Nah ini kan eh, karakteristiknya berarti dia akan menembus harga low di 2825 ya Bu ya. Gitu. Apakah bisa atau tidak? Coba kita amatin. Nah ini 5 menit udah keluar sinyal oversold minor Bu. Jadi kemungkinan turunnya antara 50-an sampai area 30 aja Bu entry buy-nya untuk pound ya. Nanti Satu Ibu dua taking delapan profit 1285 ya Pak ya? Atau ya, 1283? iya 2850 sampai 283 ya betul. Oke, thank you Pak. Sama-sama Ibu Risma. Untuk sobat trader yang lain apakah ingin bertanya nih? Pak Albert nih 71 Pak. Udah keluar oversold lagi nih di 5 menit nih. Ya belum Pak, ini nawar di 60-an. 2160 lah. Oh, yes. Nego Ngerti Pak, dulu, saya nego. ngerti. Oke gas ya Pak ya. Kita orang gas ya. Oke. Oh, Pak Ahmad Riyadi nanya US Kanada. Oke, oke. Bentar Pak, coba saya cari. Untuk UCAT ataupun USD Kanada ini harusnya sih masih sell ya Pak ya. Ini udah mulai koreksinya udah mulai terbatas nih. Titik ideal sell-nya mungkin di 134 antara 13440 sampai 13460-an ya Pak ya. Untuk target turunnya itu masih 1.3390-an sampai 13375 ya Pak. Gitu Pak Ahmad. Nah, ini kan naiknya cuma koreksi aja harusnya ya kalau kita ngeliat rilis data ya. Gitu. Jadi memang ini naik untuk di sell gitu untuk UCAT-nya. Begitu Pak Ahmad Riyadi. Apakah sudah cukup Pak? Untuk Kanadanya kayaknya ada data juga ya malam ini ya. Kanada tapi oh datanya data minor sih, nggak terlalu besar. Unemployment rate aja, hah? Ini udah keluar juga ya datanya ya. Unemployment rate unchanged, data employment change-nya aja bagus tapi capacity utilization-nya juga jelek. Harusnya masih turun Pak Ahmad. Iya, udah masuk area ideal ini Pak untuk ambil posisi jual sih di 3450 ataupun kalau dia naik paling sekitar 20 poin aja sih Pak. Di 3470 atau 60-an aja. Nah, Bapak bisa target ambil untung tuh di 13390-an sampai 13375 ya Pak ya. Kalau di H1 atau 1 jam ini juga nggak ada target turunnya karena udah oversold ya Pak ya. Mungkin di area 1.33 Bapak bisa ambil posisi beli juga tuh 13375 atau 13390 ya. Ambil koreksi pendek aja Pak sampai 134 antara 13430 sampai 13490 aja maksimal. Karena ini udah oversold di H4 sampai 1. Kalau di daily sih
Ini titik krusial Pak ya, 13390. Kalau dia tembus, itu turunnya agak jauh Pak, targetnya di 131 Pak. 131, 130, sampai terendahnya di 1,28. Waduh, saya nggak jadi ngerekomendasin buy Pak, sell aja. Soalnya targetnya jauh banget turunnya untuk USD Kanadanya. Maaf ya Pak, gitu. Gitu Pak Ahmad. Jadi ini dimanfaatkan aja momentum untuk bearishnya USD Kanada ya. Untuk emasnya jadi adem ayem di 70-an nih Pak Albert, tapi udah mulai naik nih. Tadi low-nya berarti di 70 Pak. Udah nyampe 60-annya ya. Kayaknya udah mau lanjut lagi Pak. Di atas jam 9-nya. Oke, Sobat Trader, apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin udah jam 9, kita tutup aja ya acara webinarnya. Mudah-mudahan semua Sobat Trader malam ini dapat profit ya. Dan bisa... Ibu Risma susah Bu ke 126 kayaknya. Tadi 12680 aja Bu. Nggak, iya 12680 itu udah paling maksimal Bu. Beda 10 poin sama harga entry Bu sih. Gitu ya. Ya memang targetnya 129 harusnya nih Bu gitu. 12930, 12960 baru sell gitu kan. Karena rally-nya masih panjang gitu. Ini datanya NFP bagus tapi ada revisi, hourly average hourly earning-nya jelek banget, dua-duanya revisi dan aktualnya jelek, data unemployment juga jelek. Jadi menurut Pak Albert gimana nih suku bunga Maret nih? Ada perubahan nggak nih? Pangkas nggak nih Pak? Ya Pak, kemungkinan sih dengan eh, perkembangan terakhir kan dari testimonial Awal. tahunan ini ya, Powell kemarin sayangnya tidak memberikan kita kisi apapun. Intinya mereka masih bergantung pada data-data yang akan dirilis. Jadi ya ini susah juga diprediksi ya. Iya ya. Sekarang Berarti sih masih 50-50 nih, jadi pangkas atau bahkan nggak jadi pangkas sama sekali di tahun ini gitu kan. Tergantung perkembangan data. Jadi makanya ini mungkin tapi Powell kan kemarin tetap dia bilang mau pangkas ada rencana ya. hmm, Mungkin jadinya cuma sekali atau dua kali ya. Si Neil Kaskari juga presiden Bank Sentral Minneapolis juga bilang itu nggak lebih dari dua kali gitu jadi pemangkasannya. Cuman kapannya itu yang dipangkasnya yang jadi pertanyaan. Kalau dari emas sih udah diantisipasi ya naik. Mas memang ini dia selalu terdepan. Spekulasi Wes. duluan, nanti belakangan kalau nggak jadi pangkas mungkin taking profitnya ada danan juga nih. Eh, ini Nasdaq-nya juga masih adem ayem sih Pak ya. Dia berhenti di 370-an. Mungkin ada koreksi kecil aja di 270-an di buy aja ini. Kayaknya kejar 18.500 ini Nasdaq-nya juga. Untuk yen juga sudah tercapai harga 146 ya. Mungkin yennya bisa ambil posisi sell nih di 147 atau 14690-an. Target terendahnya 14620-an. Oke, Sobat Trader HSB, terima kasih banyak untuk semua yang telah hadir malam ini. Bapak Andi, Bapak APJ 77, Ibu Atun, Ibu Dorin, Bapak Edison, Bapak Egi, Hendrawi, Bapak Ihyanul Haq, dan Muhammad Iksan, Bapak Sopar Negara, Ibu Titik Iswati, dan Bapak Jogo Rekso. Terima kasih banyak telah bergabung di acara webinar malam ini. Semoga selalu sehat semua teman sobat trader. Yang paling penting sehat dulu. Sehat keuangan juga sangat penting, terutama tradingnya profit ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu profit. Jaga terus manajemen resikonya. Selamat malam. Terima kasih dari saya. Mungkin akan ditutup oleh Pak Albert selaku wakil pialang dari
PT HSG. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya untuk hadir di acara webinar kami. Jangan lupa selalu dicatat setiap ilmu-ilmu yang dibagikan, ambil pena, bolpen ya. Nanti kita tunggu lagi berikutnya pada Iya, sesi nggak pernah webinar berhenti berikutnya ya. belajar kita harus ya. Terus bikin strategi baru, Pak. Baik, kalau gitu untuk menyingkat waktu kita sudahi saja. Terima kasih semuanya. Oke, Selamat terima malam. kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Selamat malam ya semuanya. Makasih Pak Amin, Pak Sama, Albert. sama-sama Sama Ibu. Bu. Terima kasih. Selamat malam semuanya.